berdoa saya. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan absen kalian. Ini Ibu Katika, ada Ibu Francisca, ada Ibu Ruth, ada Ibu Estrina, ada Ibu Yatir, ada Ibu. Baik, semua ada ya? Ya Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk hapus papan. Baik, papan sudah bersih. Sekarang siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Ada yang tahu? Saya pernah bahas. Baik. Dan sekarang ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak, Ibu. Baik. Ada baik, Ibu ada. Materi kita hari ini tentang ada spidol, ini spidol yang keras menjadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta doa untuk rumah Ibu termasuk cara di depan. Terima kasih untuk teman-teman dengan anak Kartika. Dan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada tujuan pembelajaran kita harus tercapai pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Yang kedua itu peserta didik mampu mencirikan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada jaringan tumbuhan. Yang ketiga itu peserta didik mampu memahami struktur pada jaringan tumbuhan. Nah, sebelum itu
jaringan tumbuhan itu merupakan kumpulan beberapa sel yang sejenisnya memiliki fungsi yang sama. Nah, di sini tujuan yang pertama itu menjelaskan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, struktur jaringan tumbuhan ini struktur jaringan tumbuhan itu tersusun atas sel-sel yang muda yang sedang dalam fase pembelahan. Nah, yang kedua itu fungsi dari jaringan tumbuhan. Fungsi dari jaringan tumbuhan ini ada 6. Yang pertama itu melindungi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua itu membantu proses pertumbuhan dalam perkembangan tumbuhan. Yang ketiga itu memperkuat tubuh tumbuhan. Yang keempat itu membantu mengumpulkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima itu membantu penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan yang terakhir itu mendukung segala aktivitas tumbuhan. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu menciptakan jaringan resisten dan jaringan dewasa pada jaringan tumbuhan. Nah, Ibu minta 2 orang lagi untuk membantu Ibu untuk memasang data. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama itu ada jaringan beristen, ada jaringan permanen, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut, yang terakhir itu jaringan gabus. Nah, anak bisa lihat, tolong perhatikan gambar di depan. Yang pertama, yang di sini ini jaringan beristen, yang kedua ini jaringan permanen atau dewasa, dan yang ketiga ini jaringan pengangkut. Yang ketiga ini jaringan pengangkut, yang ini jaringan penguat, yang ini jaringan gabus, yang kelima ini jaringan gabus. Anak-anak bisa perhatikan dalam di sini. Nah, ciri-ciri jaringan beristen ini adalah yang pertama itu tersusun atas sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua itu umumnya tidak ada ruang antar sel. Yang ketiga itu bentuknya selnya bulat, lonjong atau poligonal.
dengan susunan dinding sel yang tipis. Yang keempat itu masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Nah, ciri yang kedua itu jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini baik merupakan primer atau sekunder. Menjadi jaringan permanen ini nantinya jaringan permanen ini tidak tumbuh dan memperbanyak, dia akan memperbanyak diri lagi. Dan yang ketiga itu jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong ini tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua itu bentuknya sel remaja. Yang ketiga itu terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tubuhnya. Masih muda dan belum terkaya. Yang berikut itu memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berdiri. Yang berikut itu dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Yang berikut itu ada jaringan penakut. Jaringan penakut ini yang pertama itu ada jaringan xilem tersusun dari jaringan sel kompleks. Penyusun utamanya adalah traket dan trakea. Jaringan xilem umumnya tersusun dari sel-sel mati dan dinding sel yang tebal yang mengayu. Yang berikut itu sel-sel xilem ini tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki protoplasma. Yang berikut itu ada jaringan floem tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Ada jaringan floem berdinding, melintang, dan berpori serta merupakan berdinding, melintang, dan berpori. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Paham, Ibu. Baik, dan sekarang Ibu akan membagi kembali bentuk kelompok. Kalian jumlahnya berapa orang? 6, Ibu. Nah, Ibu akan bagi kalian 2 kelompok saja. Nah, di belakang kelompok 2, di depan kelompok 1. Ibu akan membagikan kalian tadi. Ibu berikan kalian waktu 10 menit mulai dari sekarang. Dan kelompok 1 itu 1, 2, dan kelompok 2 itu nomor 3 dan 4. Karena bisa itu. Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, sekarang mulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu berikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi kami. Pertama, manfaat jaringan pada tumbuhan. Manfaat itu untuk meningkatkan proses pertumbuhan pada sel tumbuhan. Yang kedua, bagaimana jaringan pada tumbuhan
sekali. Faktor penyebab terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama, faktor konsentrasi karbon dioksida. Yang kedua, ketersediaan air. Yang ketiga, cahaya. Yang keempat, klorofil. Kelima, unsur hara. Keenam, suhu. Ketujuh, yang berikut, unsur-unsur organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar menyerap air dan unsur hara kehidupan pada tumbuhan maupun sebagai alat pernapasan, serta tempat penyimpanan cadangan makanan dan menopang tegaknya batang tumbuhan. Yang kedua, batang menangkap cahaya matahari dan tempat menyimpan makanan. Yang ketiga, daun tempat fotosintesis pada tumbuhan dan tempat terjadinya transpirasi atau pertukaran oksigen pada tumbuhan. Yang berikut, bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan dan menghasilkan buah dan biji. Yang berikut, buah dan biji adalah hasil perkembangbiakan yang memberikan satu kesatuan pada tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 mengenai kelompok 2. Ada pertanyaan dari Lukas. Baik, berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, jawaban kalian betul sekali, benar semua. Dan sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini. Jaringan tumbuhan ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan membelah dan bentuknya itu memanjang dan diferensiasinya. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Pas Ibu. Baik, terima kasih. Dan ibu akan memberikan tugas kepada kalian, anak-anak, meringkas materi kita hari ini, sehingga pada minggu depan anak-anak akan kumpul kepada ibu. Ibu akan mengambil nilai UTS. Tolong kerjakan tugas yang tadi diberikan. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum itu, Francisca tolong bantu ibu untuk beda mana sekali daftar di ruangannya ibu. Ya, Ibu. Selamat siang. Kelas ini ibu minta